Falamma aradallahu laha sa'adata, ketika Allah menghendaki si Halimah itu jadi orang bahagia, akhata biladaha, maka Allah membuat peceklik daerah tempat hidupnya. Si Halimah ini hidup di daerah yang tandus, hidup daerah yang kering, tidak bisa ditanami apa-apa. Jadilah peceklik. Kenapa peceklik? Larang sandang, larang pangan. Itu peceklik. Lah, pada waktu itu terjadi peceklik di daerahnya si Halimah tadi itu, fakanat ta'kulu min nabatil ardi. Makanannya itu apa? Cara mriki saking angel larange beras, saking larange sembako. Nek cara mriki sampai direwangi mangan kulupan. Lah, si namanya Halimah tadi itu makanannya hanya makanan tumbuh-tumbuhan, kulupan. Thumma waladat ulaman, kemudian si namanya Halimah itu melahirkan jabang bayi laki-laki. Wa qad madha 'alaiha sab'ata ayyamin, berlanjut hidupnya dalam tempo 7 hari lamanya. Lam ta'kul illa qalilan, beliau si namanya Halimah ini tidak makan kecuali sedikit. Wong niku nek kurang mangan biasa malah kelemah. Wong nek kurang gizi biasanya ora pati bergas, kelemar. Fa'adrabahal ju', maka tertimpa kelaparan yang cukup dahsyat. Fara'a fi manamiha, maka si namanya Halimah tadi itu pada suatu saat bermimpi rajulan akhadha biyadiha, ada seorang laki-laki yang memegang tangannya dalam mimpi itu. Ila nahrin abyadha minal ladani wa ahla minal asali, diajak si namanya si Halimah tadi, tangannya dipegang, dijak turun ke sungai. Sungai itu mengalir deras dengan mengalir susu berwarna putih, dan diajak masuk sungai yang lebih manis daripada madu, wa ahla minal asal. Halimah niki mimpi tangane dicekel, dijak ambek wong lanang, mlebu nang kaline mili susu, kaline mili madu. Begitu diajak, tangannya dipegang untuk masuk ke sungai yang mengalir susu dan madu. Waqala, kemudian si orang laki-laki itu dalam mimpinya, isyrabi ya Halimah, wahai Halimah, silakan untuk minum yang namanya sungai mengalir susu dan madu. Halimah, wis ta iku ombenen. Barang itu diminum, fasyaribtu katsiran. Kata si Halimah, maka saya minum dengan sebanyak-banyaknya. Niku nek sing diaran minum balak-balik. Golek kakean suwe-suwe gelegen. Maka kemudian si laki-laki tadi berkata, at-ta'rifini, kamu tahu wahai Halimah,
sungai mengalir madu dan susu ini kamu tahu? Qalat lah, saya tidak mengerti. Ini kok sungai mengalir susu sama madu. Lalu katanya bagaimana? Dijawab oleh sang laki-laki, berkat kamu banyak-banyak membaca kalimat Alhamdulillah. Kamu tahu ini susu mengalir kayak deras dengan kayak kali, ini madu mengalir deras kayak sungai madu, berkat kamu alladzi kunti tahmadinallaha, berkat kamu sering-sering memuji kepada Allah. Sampean balik muni alhamdulillah. Titik-titik alhamdulillah. Lalu bagaimana? Kamu itu salah memuji fi syiddati warakha, baik dalam keadaan suka maupun duka, terucap bibir kalimah yang mulia, ucapanmu alhamdulillah. Lalu ya Halimah, wahai si Halimah, katanya si orang laki-laki tadi itu bilang dalam mimpinya, intaliqi ila Makkah, kamu hendaklah pergi ke Mekah. Fa inna laki fiha rizqal wasi'a, maka kamu kalau pergi ke Mekah, maka di sana kamu akan mendapatkan rezeki yang luas. Kon gelem nang ngene Mekah, insyaallah kon bakal oleh rezeki sing akeh. Mulane budal nang Mekah ya aja nek ngene ae. Waktani sya'naki, cukup kau simpan ini, jangan kau bilangkan pada orang lain. Fastaiqadhat wa ana min ajmalin nisa'i. Begitu si namanya Halimah bangun dari tidurnya itu, wajahnya berubah. Lih, kok tambah wayu aku. Ngoco niku, lih, aku kok tambah cantik. Winganane rada menceng-menceng titik-titik. Saiki kok tambah ketok bunder ae. Irungku ingin rada pesek-pesek titik, saiki kok tambah tambah cantik. Begitu cantik, wala utiku an ahmila sadyi minal labani, tidak dinyana dan tidak diduga teteknya yang namanya Halimah tadi itu banyak mengandung susu yang banyak. Lalu kemudian yang namanya si Halimah tadi itu berangkatlah menuju Makkah. Beliau Halimah itu di tempat daerah yang namanya Bani Sa'ad. Oleh itu disebut Halimah As-Sa'diyah. Itu kehidupannya beliau si namanya Halimah itu berada di daerah yang namanya Bani Sa'ad. Jaraknya dengan Mekah itu kurang lebih 20 kilo arah barat Mekah. Jadi Bani Sa'ad niku kulone Mekah, jarake kurang lebih 20 kilo. Begitu berada di daerah Bani Sa'ad, disuruh berangkat ke Mekah. Akhirnya berangkatlah si namanya Halimah tadi itu menuju Mekah. Menawarkan diri di Mekah, saking sulitnya cari makan. Begitu menawarkan diri ke Mekah, ro'ani Abdul Muttalib, akhirnya dilihat oleh si namanya Abdul Muttalib, itu mbahnya beliau Rasulullah. Bapak Abdullah niku jenenge Abdul Muttalib.
Si Abdul Muthalib ini melihat ada orang menawarkan jasanya untuk menyusui anak siapapun. Sinten ibu-ibu sing bare nyusahaken putra-putri ini, kula purun, kula siap. Didelok nih ada wong wedok kok unine. Sinten. Akhirnya dipanggillah oleh si namanya Halimah tadi itu oleh Abdul Muthalib. Sampeyan purun nyusoni putu kula jenenge Muhammad. Oh, purun. Jeneng sampeyan sinten? Halimah. Kok cocok ini Halimah. Orang yang banget sabarnya di atas sabar. Cocok iki jenenge. Pun sama nek purun pinten sak wulan. Nah, cara mriki pinten sak wulan. Pinten 2 wulan, pinten 3 wulan, pinten setahun, tawar-menawar. Halimah ini orangnya baik, tidak terlalu menghargai terhadap jasanya sendiri. Pun tak, Mbah, napa welas panjenengan lho, ngono seneng ta jenenge orang golek penggawean kok nawarno. Kula mboten ngregani awak kula mboten ngregani jasa kula, pun tah sampean bayar saikhlas panjenengan. Oh, nggih. Alhamdulillah, kok rupane cocok kula kali sampe. Kula delok jenenge tok niku cocok. Halimah. Artine ndure sabar. Katik tempat samane Bani Sa'ad itu artinya bahagia. Lah, semoga cucu saya yang namanya Muhammad ini butuh untuk menyusu, sampai susui supaya jadi anak yang di atas sabar dan anak yang berbahagia. Akhirnya si Halimah tadi itu masuk ke ruangan kamar beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, yang masih bayi. Fa'adkhalani ila manzili Aminata. Kata si Halimah tadi, kemudian saya disuruh masuk ke rumahnya Siti Aminah. Fara'aituhu, kemudian saya masuk ruangan kamarnya Nabi Muhammad yang masih bayi itu dalam keadaan tidur. Fawada'tu yadayya 'ala sadrihi, kemudian kuletakkan kedua belah tanganku di atas dada beliau Nabi Muhammad yang masih bayi tadi itu. Fafataha 'ainaihi, maka Nabi bangun dengan terbelalak-belalak kedua matanya. Cara kamane kaget, lu sapa iki? Tak delok tutuk ibuku, kok ana wong wedok nyekel dodoku, cara rasane ngoten iki. Fa kharaja minhuma nurun lahiqa bi'ananis samai. Begitu dipegang dadanya, Nabi bangun membuka kedua belah matanya, maka seakan-akan muncul sinar yang menyinari hingga menembus sampai ke langit. Jari ini Halimah, wah anak ini luar biasa. Lalu bagaimana? Fanawalatu sadiyil aiman. Kemudian saya susukan tetek saya yang sebelah kanan. Fasyariba hatta rawa. Si dabang bayi Nabi Muhammad tadi itu menyusu sampai kenyang. Nuwun sewu, jabang bayi ini kadung ngempot. Mbok nek kuat klekok ceplok. Jari ibu-ibu nek nyusui jabang bayi ngono nak entekno iki ndang tak gaekno neh. Nah, kokok sampai susu yang begitu deras itu habis. Lalu si Halimah
menawarkan teteknya yang sebelah kiri. Begitu tetek yang sebelah kiri itu dimasukkan ke dalam mulutnya, Nabi tidak mau sudah. Wis wareg jadi gamane. Wis cara iso ngomong no, Bu, kula pun wareg. Begitu tidak lama kemudian diteteki lagi ke susu yang sebelah kiri, mau. Karena apa? Menjaga keadilan. Yang pentil kanan ditetek, pentil kiri tidak ditetek, kayak kurang adil. Lalu tetek yang sebelah kiri itu disusui oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang namanya si Halimah.